Halo teman-teman yang menyukai kisah-kisah kriminologi dalam Criminal Story. We prevent crime. Kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang kasus Amsal Sitepu, di mana yang bersangkutan adalah seorang punya keahlian dalam fotografi, videografi, yang tentu saja kita akan melihat kenapa dia kemudian tersangkakan, dan pada sisi lain kita lihat juga kenapa ini menjadi suatu yang viral. Ketika ini viral, terangkat ke ruang publik, baru kemudian masyarakat sadar bahwa ada sesuatu yang kemudian tidak berjalan dengan semestinya. Dan kemudian kita melihat ada idiom no viral, no justice. Kalau tidak viral, maka tidak ada keadilan. Kisah ini terjadi di Kabupaten Karo, di Sumatera Utara, di mana diduga Amsal Sitepu itu melakukan tindak pidana dan menyebabkan kerugian negara itu 202 juta, di mana ada beberapa desa yang kemudian melakukan menggunakan menyewa yang namanya jasa dari Amsal Sitepu. Dan ini tentu saja ada perbedaan atau ada konflik di antara event organizer atau kemudian Amsal Sitepu dengan pihak kejaksaan. Tentu saja setelah itu kemudian Komisi 3 turun tangan untuk terlibat dalam potensi konflik yang terjadi atau salah paham atau salah menerapkan pasal, ini menjadi kemudian viral dan dibawa ke Komisi 3 DPR RI. Dan hasilnya apa? Yang kita lihat adalah Amsal Sitepu pada tanggal 1 April 2026 itu dinyatakan bebas dari segala tuduhan, dan selanjutnya berbalik mereka-mereka yang menjadi penuntut umum seperti pihak kejaksaan di sana di Karo itu kemudian mendapatkan pemeriksaan baik dari pihak Komisi 3 DPR RI maupun dari pihak yang namanya atasan langsung di kejaksaan, dan ini menarik perhatian publik. Dalam teori kriminologi ada yang namanya teori labeling. Teori labeling itu kita melabel orang, sudah membuat stereotip, sudah membuat justifikasi apa yang dilakukan oleh Amsal Sitepu itu adalah sebuah kesalahan. Seharusnya kita kemudian masyarakat yang kemudian paham tentang ilmu hukum, kriminologi, sosiologi bisa melihat dari perspektif teori labeling. Kita harus menunda membuat putusan pasca yang namanya berkas itu selesai dengan putusan pengadilan, karena secara formil dan materialnya itu kewenangan pengadilan menyatakan orang tersebut bersalah atau tidak. Dan kita harus menunda putusan itu menjadi bagian penting dari teori labeling ini, bahwa tidak bisa semua orang kemudian baru dalam proses pengadilan, proses penuntutan, bahkan dalam pra penuntutan sekalipun atau penyelidikan dan penyidikan yang lebih dini itu dinyatakan bersalah. Karena apa? Tadi saya sudah sebutkan bahwa apa yang terjadi Amsal Sitepu menjadi pelajaran bagi kita, bahwa tidak semua orang yang menjalani proses pengadilan itu sudah kemudian dinyatakan bersalah. Dalam kasus ini kita harus melihat bahwa proses peradilan itu harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Yang kedua, masyarakat harus menunda putusan bahwa label seorang itu bukan sebelum proses peradilan atau putusan pengadilan. Yang ketiga, tentu saja due process of law yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman itu tentu saja harus transparan dan akuntabel. Yang ketiga, tentu saja apabila orang yang dirugikan, kalau untuk kasus Amsal Sitepu putusan adalah tidak bersalah, tetapi bagi mereka yang kemudian dianggap bersalah, masih ada hak-hak untuk melakukan yang namanya banding, kasasi maupun PK atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Tentu saja ini bagian dari proses yang namanya Integrated Criminal Justice System.
sebuah sistem peradilan pidana yang terpadu. Dan kita tentu saja akan menyaksikan due process of law yang transparan, akuntabel, yang kemudian pada akhirnya kita akan puas pada hasil putusan pengadilan. Karena apa? Apabila sebuah putusan pengadilan yang kemudian gelap, tidak transparan, maka seperti yang namanya telur, di mana di dalam telur itu adalah sebuah kebaikan, warnanya kuning telur, tetapi ketika di luarnya itu adalah kulit telur, itu adalah buruk, busuk, orang akan menganggap itu busuk. Atau kemudian jelekannya kulit telur menyebabkan orang berasumsi bahwa isi dari telur itulah buruk. Padahal belum tentu. Nah, ini yang saya sebutkan adalah yang namanya dalam teori third person, tujuan positif, cara juga harus positif. Atau dalam bahasa agama, wa talbasul haqqo bil batil. Jangan pernah campurkan yang hak dengan yang batil. Tujuan positif, cara juga harus positif. Teman-teman penggemar crime story atau criminal story, di bagian akhir saya ingin menyampaikan bahwa dalam teori labeling kriminologi itu menjadi bagian penting kita untuk menjadi bijaksana, memperhatikan hak-hak tersangka, memperhatikan bahwa proses peradilan itu adalah harus berjalan baik dan benar. Terima kasih sudah menyaksikan Criminal Story. We Revan.